Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Vidya Maulidina dengan NPM 2011030369 dari kelas H, ingin menjelaskan tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. 1. Syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam, tubuh atau anggota badan masih ada, dan jenazah tersebut bukan mati syahid dunia akhirat. 2. Yang berhak memandikan jenazah adalah jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Yang ketiga, cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan, sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya, dan tekan perutnya perlahan jika jenazah tidak hamil. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air, dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Yang kesembilan, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang kesepuluh, memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Yang ke-12, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Yang ke-13, selesai mandi sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Mengkafani jenazah. 1. Ketentuannya adalah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaklah diberi wangi-wangian. Yang kedua, mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan,
atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kuburkan dalam satu liang lahat. Yang ketiga, mengkafani jenazah perempuan. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letak kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakai kain sarung, cukup disobek saja, tidak dijahit. Pakaikan baju kurungnya, cukup disobek saja, tidak dijahit. Dandanilah rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan penutup kepalanya atau kerudung. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.